Kalau kamu kejar akhirat, menanti surga, surga itu seluas langit, seluas bumi. Tuh surat Al-Imran yang tadi baru kita bahas. Pengen banget dapat. Saya kasih tahu nih. Sekarang di sini diselingkuhin, ya kak? Oke? Sholat sunnah rawatib kak. Ya, sholat sunnah rawatib saya sarankan. Kenapa? Man sholla, siapa yang sholat ithnata asyrata, 12 rakaat fi yaumin wa laylatin, yang mengiringi sholat fardu, bunyanahu baitan fil jannah. 1. Allah bangunin rumah di istana. Kamu tahu istana gedenya kayak mana? Dibangunin istana, dan di istana ada apa? Ada yang bewok, ada yang hidungnya mancung, yang pesek, yang lubangnya 2. Makanya kejar akhirat, nanti disediain di sana yang paling indah, dikasih istana, dikasih itu sholat sunnah kak, dikasih mau yang kayak gimana? Di sini udah dibilangin, udah kagak mau nyari duit, kagak mau ngasih duit, udah pelit, medit, kagak ngasih rumah, begaya lagi pakai selingkuh, udah sholat sunnah rawatib yang paling bener, ya. Nanti kalian dibangunin istana. Di sana, di istana tuh ada surga yang pasangannya dapat buat kita, yang nggak ada yang namanya disentuh. Udah dicolek-colek kagak, dia udah nyolek di sini, entar di sana dicoleknya di mana dia? Orang yang sudah selingkuh, kata surat Al-Muluk, diapain? Bukan dikasih pelan-pelan ke api neraka, bukan, didorong, dilemparin, kata Al-Quran tuh, ya, tuh. Jadi ibu nggak usah takut, berserah sama Allah, gitu ya. Kalau udah dijahatin sama orang, jangan dendam, serahin semua sama Allah. Nangis boleh, itu manusiawi, ya kak. Jangan berlebihan nangis. Yuk bangun. Dari sekarang bangun. Jangan mikirin itu terus. Nanti kalian nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menghasilkan sesuatu, gitu ya. Peluk online dari saya. Semangat, oke? Kalau dicerai belum ikhlas. Kenapa harus tidak ikhlas dicerai? Ibu punya kesempatan ganti gantungan kunci yang baru. Mohon maaf ya bu, mohon maaf. Jadi kalau ibu dicerai jangan bilang gak ikhlas. Ibu punya kesempatan ganti gantungan kunci yang baru. Ibu kenapa mau gak ikhlas? Biarin aja dia mau kayak gimana kek. Gantungan baju ibu nanti yang gantungan kuncinya ibu yang baru tuh nanti ya. Jadi dari sekarang siapin dompet mozzarellanya, direbusin daun sirih, gitu bu. Gantungan kunci yang lama buang ke laut katanya tuh komennya. Ya saya kasih hiburan supaya teman-teman gak suntuk sama Pak. Dengerin ya Pak. Istri tuh Pak kerjanya 1 kali 56 jam aja gak cukup dalam sehari. Di kamar mandi aja dia digedor-gedor sama anaknya. Ya, digedor-gedor dia sama anaknya. Ma, kos kaki ditaruh di mana? Tuh, tunggu lagi nanggung. Masa iya tuh lagi nanggung dipotong? Di kamar mandi kan gak mungkin dipotong setengah. Kayak tadi saya lagi lari, lagi jogging. Mama, ituan saya ketinggalan. Nah, itu lagi mau nyantai, pengen sehat. Pak, sayangi istri, ya. Jangan pengen ganti gantungan, jangan pengen ganti dompet mozzarella. Dijaga Pak dompet mozzarellanya istri, ya. Kalau bapak udah jaga, bapak dapat rezekinya lebih dari Allah. Kalau suami udah 3 bulan gak kasih nafkah, sikap seorang istri bagaimana? Ini memang kacamata saya ini dinisbatkan buat seperti ini nih. Ini udah copot sebelah ya. Saya gak dikasih nafkah udah 3 bulan. Bagaimana sikap saya? Nah tadi kita baru ngebahas Al-Quran, ya kak, di surat Al-Imran. Sekali kamu memberi nafkah kepada istrimu, ya Allah. Pak, nih bu, sikapnya gimana ya? Ibu bingung kan sikapnya kayak gimana? Genggam erat tangannya, genggam erat tangan suami bu. Cepet-cepet bawa ke lapangan. Suruh dia mangap yang lebar. Emang dikata cinta makannya angin. Suruh dia rasain tuh makannya angin kayak mana. Ya, ini realita pak. Bukannya kita matre.
Orang boker aja di tempat umum bayar 2.000 apa 5.000 sekarang kalau boker. Tergantung bokernya banyak apa dikit, gitu ya. Allah, suruh dia saat rasain itu angin, emang bikin kenyang. Nah kita kalau cinta lapar, kalau udah lapar pengen bawaannya nasi sama tempe sama sayur asam sama sambal, tambah ikan asin. Bapak lagi 3 bulan, emang bapak 3 bulan kagak makan. Gimana ini bapak-bapak ini mau enaknya doang. Ntar dikasih dompet mozzarellanya, dikasih sambal terasi, baru tau rasa. Jangan pelit-pelit sama istri pak. Oke. Nah kalau udah terlanjur bu, ini udah 3 bulan, kalau ibu masih sanggup, ibu masih cinta, sholat tahajud sama istikharah, apakah ibu bakalan ganti gantungan kunci? Apakah ibu tetap gantungan kunci yang sama? Ya, oke. Allah maha mengetahui ketika kita benar-benar diuji. Karena orang-orang yang diuji akan ada yang namanya hadiah dari Allah yang tidak pernah kalian dapat hadiahnya dimanapun. Salat rawatib johor sesudah adzan 4 rakaat 2 salam. Umi mau tanya, kalau sholat tahajud terus sholat taubat, apa harus sholat petir? Nggak ada sholat petir, sholat witir. Dia kayaknya buru-buru nulisnya ini. Sholat petir jeger. Sholat taubat, tahajud, hajat kalau mau, istikharah silakan, lalu sholat witir. Ya, oke. Setiap habis sholat kakak doa dulu. Umi puasa Syawal udah hafiz ya, Cileh. Pakai V, udah habis. Hafiz. Berdoa sambil baca teks bolehkah? Boleh. Umi sehat selalu, amin ya Rob. Mau tanya, kalau baca Al-Quran gak punya wudhu boleh gak? Bagaikan kalian pakai baju gak pakai celana keluar rumah. Bayangin, coba bayangin dulu. Ada tamu nih, kalau gak ada kang paket. Paket. Pakai baju gak pakai celana. Coba dibayangin itu. Nah, keluar kang paketnya, astagfirullah ibu. Begitu pula malaikat bu. Ibu baca Al-Quran kagak pakai wudhu, itu malaikat gemeteran nulisnya. Allahu Akbar. Ini pakai wudhu, Al-Quran itu pedoman hidup umat Islam. Jawab Mi, puasa Syawal udah habis kak. Udah habis, keburu-buru nulisnya udah habis sayang. Umi sholat tahajud sebelum tidur karena sering terbangun udah subuh. Kalau udah waktunya subuh jangan tahajud, gitu ya. Kalau ngaji pakai handphone boleh, yang penting ada wudhunya. Baca Al-Quran gak pakai Al-Fatihah dulu boleh gak? Al-Fatihah itu Ummul Quran, ibunya para Al-Quran. Bisa dibayangin, ibunya para Al-Quran. Al-Fatihah itu Ummul Kitab, ibunya para kitab. Al-Fatihah itu Shifaun, penyembuh. Ad-dawa itu obat. Kalau ada penyakitnya dendam, sakit hati, baca Al-Fatihah. Kalau kamu dijahatin sama tetangga, baca surat Al-Fatihah di mukanya. Jangan, nanti berasa diruqyah dia. Kan kata Bunda Jia, kalau dia jahat kita bacain Al-Fatihah. Jangan, a'udzubillahi minasyaiton. Jangan, berasa diruqyah ntar dia. Ya, kalau ada yang jahat sama kita, baca Al-Fatihah di dalam hati ya. Boleh nggak ngaji nggak pakai jilbab? Ngaji nggak pakai jilbab kak? Jangan, harus pakai jilbab. Cukur alis apa hukumnya? Dilaknat sama Allah. Saya nggak cukur alis ya kak. Ya jangan tanya alis saya. Kalau pengen dilaknat sama Allah cukur alisnya. Kalau nggak pengen dilaknat sama Allah jangan cukur-cukur tuh alis. Kalau usaha kos-kosan berdosa atau tidak? Kalau kos-kosan usahakan kak ya ditegur kalau ada yang bukan muhrimnya. Ya dia akan berdosa seluruhnya sampai ke tetangga-tetangganya. Kebagian dosanya. Ya. Umi ketawanya nular. Terima kasih Umi yang ketawanya renyah. Keripik kali. Umi duha golongan 2 jam 7.30 boleh nggak? Jam 8 nggak? Ya jam 8. Umi kalau setiap sholat pakai D lagi, waktu zikir sama doa bersandar gimana? Apakah pahalanya beda? Enggak. Nah yang namanya udah tua, masa dia harus begini juga? Yang ada dia doyong. Kalau misalnya udah nggak kuat boleh nyender, tetap dapat pahala. Niatnya karena Allah. Apakah kalau suami ngungkit-ngungkit uang yang udah dikasih, apakah harus diganti?
nggak usah diganti. Bu, kalau suami dia ngungkit-ngungkit duit, Bu, dia itu lagi stres, Bu. Ya, caranya ibu bikin teh manis, duduk kasih pisang goreng. Ya, kalau dia ngungkit-ngungkit gitu udah, nanti juga dia diam. Dia lagi lapar, lagi stres, lagi puyeng. Itu kayak begitu tuh. Umi zikir tanpa wudhu dan nggak pakai kerudung boleh nggak? Tidak. Sebaiknya pakai wudhu, ya. Umi lucu ah. Kalau ada emot kan suka dicubit tuh. Umi sholat duha minta jodoh sholat duha minta jodoh. Tunggu dulu. Sholat duha dia minta jodoh. Itu sholat duhanya jam berapa itu kalau minta jodoh? Sholat duha bukan buat minta jodoh, Kak. Kalau kakak mau minta jodoh, sholatnya tahajud. Ya, abis tahajud kakak istighfar. Ini sampai miring kacamata saya sampai kaget sholat duha buat minta jodoh. Kak, kalau sholat duha itu sholat duha itu, Kak, di sujud terakhir kata kitab Majmu' Syarif, kakak baca ya Allah ya Wahhab di dalam hati di sujud terakhir. Kalian sholat duha apapun, jam berapapun, baca ya Allah ya Wahhab untuk terhindar dari kemiskinan. Ya, oke, kacamatanya itu limited edition, model sekarang. Oke, kalau cabut bulu ketiak, cabut bulu ketiak, Kak. Pokoknya yang namanya ketiak itu, Kak, kakak boleh bersihin. Kecuali kalau yang namanya alis dicabut nggak boleh. Sulam ini nggak boleh. Kakak, kita mau wudhu. Kan katanya pengen bersinar. Du artinya itu bersinar, Kak. Bersinarlah sinar purnama. Gimana tuh lagunya? Nah, pokoknya kalau pengen bersinar jangan pakai yang waterproof. Ya, jangan. Udah aja bersihin itu mukanya, ambil wudhu, selesai baru boleh. Oke, Umi asalnya mana? Dari rahim ibu saya. Saya lahir di Jawa Barat, tapi saya nggak bisa bahasa Sunda. Kalau ada PR bahasa Sunda, saya lari ke tukang es kelapa. Jujur li ini, Kak. Lahir di Jawa Barat, nggak bisa bahasa Sunda, larinya ke tukang es kelapa. Di mana nih tukang es kelapa saya ini? Dia biasanya suka nongkol. Dia itu tahu itu saya itu dari dulu. Kalau bukannya udah puyeng saya kalau ada pelajaran bahasa Sunda. Umi, kalau ada cabut uban gimana? Jangan dicabut ya, Kak. Cabut uban itu bisa jadi nanti buat bersinarnya di sana. Gitu ya, Kak? Umi jam 7 duha 2 rakaat, lanjut lagi jam 10. Akan ada 3 golongan tuh di VT saya. 3-3-nya boleh kalian lakukan. Daerah mana Jawa Baratnya? Saya lahirnya di Depok, ya, lahirnya di Depok. Tapi saya nggak bisa bahasa Sunda. Kalau dirapin aja bulu alis, jangan pakai nawar, pakai dirapihin lagi, nggak usah. Nih kalau saya bilang nggak usah. Kak, sekarang itu ada tuh yang namanya nih yang warnanya hitam-hitam tuh. Sama concealer kan ada tuh, yang nggak pakai itu aja, itu mah bisa hilang kalau wudhu gitu ya. Warnain rambut kalau buat diri kita kan ketutup Al-Quran nggak apa-apa, asalkan jangan warnain rambut terus taruh pajang status, udah jariahnya dosanya tambah banyak. Umi kalau dismer, apa itu dismer? Umi boleh nggak rambut diwarnain nutupin uban? Kak, kalau seandainya saya Batak tapi suami Sunda. Oh, tadi kalau seandainya apa tuh tadi pertanyaannya hilang lah tuh. Za, bolehkah kodo sholat di waktu duha? Boleh. Sholat ambil tiduran gimana? Pertanyaannya banyak banget tanda tanyanya. Kalau sakit sholat rebahan boleh. Kalau nggak sakit sholatnya rebahan, kalian mau disolatin? Orang yang sholatnya rebahan itu kan kalau yang orangnya sakit sama orang yang udah meninggal. Nah saya tanya, kalau sakit itu boleh, kalau nggak sakit mau rebahan berarti kalian mau didoain. Gitu ya, Kak. Umi Alisa rapi, itu pakai yang tadi saya bilang itu concealer itu, nanti kan bisa hilang gitu. Tapi emang asli kok saya begini, nggak adaan saya begini aja nih itu. Ya, Umi sholat duha jam setengah
setengah 12 masih bisa nggak? Jam 11 Kak, jangan koma-koma ya Kak, khawatirnya nanti sudah masuk waktu zuhur. Waktu tergelincir matahari itu sudah haram hukumnya untuk sholat ya. Umi cantik banget, kamera yang bikin cakep, apalagi tambah kacamata yang bikin cakep. Umi warna rambut tutupin uban bisa nggak? Boleh Kak, asal jangan riak ya, atau untuk dipamerin. Umi kalau ganti puasa apa di awal hari Senin boleh, niatnya kodok ya. Kalau habis beli sesuatu terus diposting, gimana hukumnya? Kak, kalau kakak beli sesuatu kakak posting niatnya hanya sekedar seneng aja, nggak ada masalah. Kalau kakak posting hanya pengen dilihat sama orang atau pamer ya Kak, hati-hati ya, takutnya pahala dosa jariahnya nanti. Umi kalau saya jadi reseller paket sembako buat lebaran boleh Kak. Umi gimana hukumnya suami lebih dari 2 bulan nggak Jumatan? Suaminya nggak sholat Jumat gitu lebih dari 2 bulan, dia sudah termasuk kafir Kak. Mohon maaf saya katakan kafir, keluar dari agama Islam. Kalau dia mau tobat, dia kan pernah sholat berarti kan. Kalau dia masih pernah sholat karena masih 2 bulan berarti dia pernah sholat kan. Kalau dia masih pernah sholat, kakak mau pertahankan, silahkan sholat tahajud sama istikharah ya. Kalau 2 bulan berturut-turut, jangankan 2 bulan, 3 bulan berturut-turut aja Kak, Masya Allah, kafir dia Kak. Dalam surat Al-Baqarah kita sudah bahas ya, di ayat ke-7. Orang yang kayak gitu tuh apa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hatinya, wa ala sam'ihim, pendengarannya, wa ala absarihim, punya mata, nggak mau ngelihat kebaikan. Dia nggak peduli orang kayak gitu. Cuma lewat doa orang-orang yang sayang sama dia, doakan agar dia dapat hidayah, insya Allah terbuka ya. Kalau doa untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, saya niat baca surat Al-Fatihah khususon ila ruhi, kepada ruhnya, nama dan binnya siapa. Salat rawatib zuhur 4 rakaat 2 salam. Iya 2 salam. 2 salam rakaat berdiri lagi. Kalau kita mau berdoa salat malam itu salat di semua apa setelah oke. Abis sholat taubat nih, angkat tangan dulu, jangan pelit banget doa sama Allah. Ya Allah, kalau nggak doa kedua orang tua itu udah termasuk doa minta maaf. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, boleh ya. Oke. Ya Allah, semoga saya diampuni dosa saya, diterima taubat saya. Sudah berdiri sholat lagi yang berikutnya. Suami susah banget disuruh bangun untuk sholat subuhnya, ada dosa yang belum termaafkan. Disarankan orang yang selalu kesiangan sholat subuhnya perbanyak istighfar sebelum tidur ya. Kepengen banget jualanku laris. Tadi saya sudah sarankan apakah? Jangan lupa bersedekah ya. Sedekah tuh gak perlu pakai uang. Sedekah tadi pakai apa? Beresin sendal di masjid, beresin mukena, cuciin tuh mukena di masjid ya. Ada 3 mukena tuh, sabun colek 2.000 bisa cukup itu ya. Oke. Bu, gimana kalau suami tidak sholat dan tidak puasa? Kalaupun sahur, kalau siang batal, gimana hukumnya? 1, dosa. 2, dalam surat Al-Muluk dilemparin ke dalam api neraka. Yang ketiga, doakan Kak ya, agar dia selalu dapat hadiah. Doa Yunus boleh nggak dibaca pada saat habis sholat? Boleh. Saya izin baterai habis, silakan dicas dulu. Umi belum dibaca, kesepil mulu. Yang mana Kak? Umi ba'diyah zuhur berapa rakaat? 2. Umi jelaskan sholat awabin. Saya niat sholat sunnah awabin 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Man sholat, siapa yang sholat ithnata asyrata, 6 rakaat fi yaumin wa laylatin ba'da sholatil maghrib, setelah sholat maghrib, maka dia dapat pahalanya ibaratkan 12 tahun qiyamul lail ya. Bukan kita qiyamul lail tapi dapat pahalanya. Rakaat pertama, kedua, ketiga habis Al-Fatihah surat pendeknya Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Mau diganti di rakaat kedua surat pendeknya boleh, silakan. Umi kalau jualan yang habis tapi dibagi-bagi, maksudnya gimana? Oh, kalau jualan tapi nggak habis dibagi-bagi, itu sudah bersedekah Kak. Umi kalau belum dikasih keturunan udah 20 tahun, itu apa penyebabnya? Kak, mohon izin, Allah itu maha mengetahui ya Kak, apa yang terjadi dalam diri kita. Oke? Bisa jadi ketika Allah titipkan rahim di dalam kandungan seseorang,
ada sesuatu hal buruk yang terjadi dalam dirinya. Karena ketetapan Allah itu yang paling benar. Jadi kita ikhtiar Kak lewat misalnya minum sesuatu atau perbanyak istighfar dan minta maaflah kepada kedua orang tua baik suami ataupun istri. Ya Kak? Oke, minta maaf itu lebih utama. Terus seandainya kakak ngerasa banyak banget punya salah, sholat taubat ya Kak, minta ampun sama Allah kepada seluruh makhluknya Allah, baik manusia, tumbuhan, binatang gitu ya. Oke. Sholat rawatib berapa rakaat? Man sholla, siapa yang sholat ithnata asyrata 12 rakaat fi yaumin wa laylatin, yang mengiringi sholat fardu, bunyanahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga kalau kalian konsisten. 1. Qobliyah artinya sebelum. 2. Ba'diyah artinya sesudah. Qobliyah dilakukan setelah azan. Ba'diyah dilakukan setelah sholat fardu. Oke. Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat 2 salam. Ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Berdoa enggak ngangkat tangan gimana? Sebaiknya angkat tangan Kak. Jangan pelit kali sama Allah. Kalau zikir ganti posisi duduk sah enggak? Sah. Umi kalau keluar flek tapi tidak 24 jam dari zuhur sampai dengan subuh, tidak boleh sholat kah? Kalau misalnya keluarnya dari zuhur ke asar, lalu hilang di asar, mandi wajib, ya Kak? Lalu sholat, karena sholat fardu itu wajib hukumnya. Amalan apa supaya cepat umroh, Kak? Orang yang menginjakkan kakinya di Makkah Al-Mukarramah, di surat Al-Imran di ayat 96, Makkah Al-Mukarramah adalah tempat ibadah pertama bagi umat Islam dalam Al-Quran di surah Al-Imran. Oke? Kalau orang-orang yang menginjakkan kakinya ke sana adalah orang-orang panggilan. Lalu kenapa ada orang-orang yang salah menginjakkan kakinya di sana yang pernah kalian lihat di sosial media? Sebenarnya itu adalah petunjuk dari Allah agar dia sadar untuk tinggalkan segala yang salah ketika dia masih ada di negaranya. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil dulu yang sunnahnya dulu. Kalian belum punya uang, belum punya rezeki, niatkan setiap hari 1,5 jam setelah sholat fardu subuh, namanya duha di awal waktu. Ya, 2 rakaat pahalanya senilai dengan haji dan umroh. Itu dalilnya kayak udah saya buatin di VT-nya. Ya. Hutang bilangnya gimana? Maksudnya gimana? Suaranya hilang. Emang suara saya hilang? Umi boleh nggak berdoa minta uang disebutin nominalnya? Kak, kalau kita berdoa mintanya tuh hidayah Kak. Ya Allah, beri saya hidayah. Karena hidayah itu mencakup keseluruhan. Pasti gak ditolak sama Allah kalau dikasih hidayah. Dengan hidayah Allah tuh akan turunkan rasa pikiran kita tuh positif. Dengan positif kita bisa mencari uang. Dengan mencari uang kita mencari yang halal. Itu hidayah. Ya, boleh kita sebutkan nominalnya, Allah saya pengen banget punya uang segini gitu. Gak apa-apa Kak, berdoa minta sama Allah. Yang penting semua lillahi, karena Allah Ta'ala. Hidayah sama keajaiban sama enggak? Bisa sama Kak. Sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat gak apa-apa Kak, kalau kita punya pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan, tapi kita ingin melakukan qobliyah zuhur, dalilnya menjadi 10 rakaat, tetap 2 rakaat dilakukan. Tapi kalau yang kerjanya cuma rebahan, pengennya 2 rakaat, dalilnya nggak nyampe. Oke. Dalilnya tuh gini Kak. Man shallal ghadata, siapa yang sholat fil jamaah berjamaah. Ini dengarkan saya. Siapa yang sholat berjamaah, man shallal ghadata fil jamaati, siapa yang sholat berjamaah, thumma qa'ada, lalu dia duduk, thumma dzikrullah, lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, dengan dia melakukan sholat sunnah atau mengucap kalimat-kalimat yang baik sambil menunggu waktu duha. Nah,
Disarankan memang sholatnya di masjid, tapi yang namanya perempuan itu punya ilah, punya pengecualian, ya, punya pengecualian. Artinya perempuan itu mau ngurusin anaknya berangkat sekolah, mau ngurusin suaminya berangkat kantor, boleh sholat di rumah asalkan ajak seluruh keluarganya untuk sholatnya, ya, sholat duha bareng. Umi, apa doa biar anak cepat kerja? Sholat tahajud ya kak, ajarkan anaknya untuk terus sholat tahajud. Kalau berangkat ke Mekah, uang cuma cukup untuk tiket aja. Kak, kalau kakak berangkat ke Mekah lalu cukup buat tiket aja, tidak disarankan. Tidak disarankan. Kenapa? Karena ketika pada saat saya waktu di sana ya kak ya, kita itu harus punya uang. Harus punya uang pegangan. Pada saat itu kan saya waktu puasa ya, saya ke Mekahnya itu pada saat puasa kemarin ini. Jadi ketika kalian ada di sana wajib punya uang lebih. Kenapa? Ketika pada saat di Mekah itu awal puasa, kami itu ditutup semuanya kak. Jadinya kita harusnya ziarah ke A gitu ya, tapi ditutup. Tapi diganti dengan ambil miqat di tempat lain. Nah itu harus beberapa rial, harus mengeluarkan uangnya gitu ya. Nah dan yang kedua, bisa jadi kalian yang namanya cuaca, perbedaan cuaca di negara kita dengan negara di sana. Pada saat itu saya dingin, dingin di sini ke Bali, itu suhunya berbeda gitu, dingin banget di sana waktu itu. Pada saat puasa saya dapat puasa dan dapatnya dingin. Nah ketika dingin itu bisa jadi bibir pada kering, tenggorokan pada sakit, ada yang pada demam, ada yang pada, pokoknya intinya gitulah. Kita wajib mau beli nih kak. Beruntunglah kalau teman-temannya ada persediaan obat-obatan. Kita pengen beli, nah itu pakai uang kak. Dan di sana harganya mahal banget, ya. Tuh satu yang buat kayak Nivea buat bibir tuh kak, yang buat kering-kering. Di sana tuh harganya 75.000. Di sini paling harganya mungkin 10-15.000 gitu ya. Gimana caranya biar suami mau sholat? Doakan kak. Doakan, minta sama Allah di setiap ruku dan di setiap sujud. Kita sudah praktek sholat ya kak, bisa difahami doa-doa di mana yang di mustajab. Umi selesai qobliyah habis baca sholawat terus berdoa, apakah langsung sholat subuh? Qobliyah subuh lakukan langsung sholat subuhnya ya. Laki-laki berturut-turut tidak sholat Jumat dosa dan keluar termasuk kafir. Umi kalau sudah diingetin tapi tetap aja nggak mau ke masjid sholat Jumat karena bisa melihat, karena bisa apa sih? Karena nggak bisa melihat, katanya nggak mau ngerepotin. Oh, karena sakit beliaunya gitu ya kak ya, lalu nggak mau sholat masjid. Kak, kalau memang bisa dianterin silahkan. Kenapa harus malu karena tidak melihat? Ya kak, kasih semangat suaminya agar mau melakukan sholat Jumat. Bahwa katakan, wahai suamiku yang paling ganteng, yuk berangkat saya anterin untuk sholat Jumat. Saya akan tungguin sampai kamu selesai sholat. Bilang seperti itu, nanti dia akan tergugah hatinya. Umi, sholat hajat sama tahajud lebih baik yang dulu mana? Taubat, tahajud, hajat. Umi akhirnya dia minta maaf sama saya. Masya Allah. Itu kalau gelar sejadah tuh begitu bun. Sabar aja dulu, terima aja dulu. Nanti gelar sejadah, dia minta maaf sendiri nanti. Bahagia kan? Nah kalau udah bahagia itu pasti senyum-senyum sendiri, senyum-senyum gak jelas. Kak ini udah jam 10:54. Ya, saya tadi masuk jam berapa sih? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan suami Umi tapi bapak. Oke gak apa-apa kak, ajak bapaknya. Ayah, yuk kita sholat di masjid ya. Lebih utama sholat di masjid gitu. Kasih tahu aja, saya bantuin ya gitu. Oke? Benar Allah itu gak tidur tuh. Bener kan? Udah bahagia. Maaf ya sayang semuanya kalau seandainya pertanyaannya teman-teman tuh gak kejawab gitu ya, baik DM ataupun pada saat live. Mohon izin banget. Oke, Bengkulu hadir katanya. Masya Allah. Mi nanti praktek sholat lagi kapan, saya ketinggalan. Coba jadwalkan. Kan asisten saya semuanya kalian, bukan saya. Biasanya kalian request. Lihat aja nih buku-buku saya itu kan semua catatan kalian. Doa-doa tuh yang ada di video TikTok saya itu semuanya tuh kalian, itu asisten saya itu. Mi bikinin video ini dong, Mi bikinin video ini dong gitu. Itu kan kalian, itu kerjaannya itu. Besok ya Umi, kalau ntar malam saya nggak janji kak.
Kalau saya nge-live malam itu jarang. Jarang saya nge-live malam. Kecuali kalau emang saya benar-benar, karena saya udah lelah. Gini loh Kak, saya kan punya bisnis kerudung, jadi sama bisnis madu. Jadi kadang saya tuh harus ngurusin itu semua selesai tutup live gitu loh Kak. Ya, gitu. Jadi sayanya ngurusin gak cuma satu. Waalaikumsalam. Di mana kampung, maksudnya gimana? Umi, sholat witir setelah sholat isya boleh nggak? Boleh. Kalau nggak nanti gimana ya Kak ya? Saya tuh tadinya pengen itu loh, Cila. Umi anaknya berapa? Banyak Kak. Tanya aja sama kacamatanya. Ini kacamatanya aja udah ini tuh. Tuh, kacamata udah bolong. Kak, mohon maaf nih sekali lagi saya kasih tahu. Kalau nanya saya dibilangin saya belum menikah, ya Allah Kak, banyak banget itu DM-an. Saya malu sama kacamata kalau dibilangin saya single. Nih, lihat kacamata saya aja udah bolong. Nah, kacamata saya udah bolong, saya udah expired. Udah gitu komennya begini. Salam dari Duda. Ya Allah ya Rob. Tala'al badru alaina. Ini kacamata saya aja udah bolong, Bunda. Kalau mau nih banyak nih jamaah saya nih di sini. Anak saya udah banyak. Jangan ditanyain.